Salah satu ciri dari manusia adalah selalu hidup bersama dengan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial. Ia memiliki sifat gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan juga papan. Dan itu juga manusia melakukan interaksi sosial yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, dan juga kebutuhan akan kasih sayang. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri jumlah pelakunya lebih dari satu orang, berlangsung secara timbal balik, adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati, dan adanya suatu tujuan tertentu. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan juga pendidikan. Hal itu terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu proses-proses yang asosiatif dan proses-proses yang disasosiatif. Pada pembahasan kita kali ini, bentuk-bentuk interaksi sosial yang akan kita bahas akan dibatasi pada proses-proses yang asosiatif. Proses sosial yang asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Dalam pelaksanaan kerjasama ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Kerukunan adalah bentuk kerjasama yang berbentuk gotong royong dan tolong-menolong antar individu. Tawar-menawar atau bargaining adalah bentuk kerjasama antara 2 organisasi atau lebih dalam hal pertukaran barang atau jasa. Kooptasi adalah bentuk kerjasama yang merupakan proses penerimaan hal-hal baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dalam suatu organisasi dengan maksud agar menjadi lebih seimbang. Kemudian koalisi adalah bentuk kerjasama yang merupakan perpaduan antara 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Dan yang terakhir adalah bekerjasama atau joint venture, yakni kerjasama dalam mengerjakan proyek-proyek tertentu agar dapat cepat terselesaikan dan juga tujuan cepat tercapai. Contoh dari kerjasama ini antara lain kerjasama di masyarakat sekitar, antara sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. Akomodasi. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan
yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu usaha atau cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Contoh dari akomodasi antara lain pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga atau mediasi, toleransi kehidupan beragama, pengadilan, dan sebagainya. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Contohnya adalah orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Dalam hal makanan misalnya, bakso, makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, daging ayam, dan sebagainya.